Dunia sekarang ini rasanya bergejolak banget kan? Kayak kita lagi berdiri di tanah yang retak, nggak stabil. Nah, untuk coba memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita akan lihat dari dua sudut pandang yang, wah, beda banget. Tapi nanti kita lihat ternyata ujung-ujungnya ketemu di tengah jalan. Yang satu melihat sejarah sebagai mesin siklus yang berputar terus. Sementara yang satunya lagi melihat semua ini sebagai drama kenabian yang sedang terjadi di depan mata kita. Oke, kita mulai dari kacamata ekonomi sekuler dulu ya. Ray Dalio, seorang investor miliarder yang terkenal banget sama analisis datanya, udah meneliti pola-pola sejarah selama 500 tahun terakhir. Dan kesimpulannya, seperti yang dia bilang, masa depan yang bakal kita hadapi ini akan sangat berbeda dari apapun yang pernah kita alami. Sekarang, coba kita putar lensanya 180 derajat. Dari dunia data dan siklus, kita pindah ke eskatologi agama. Syekh Imran Hossein, seorang cendekiawan Islam terkemuka, melihat semua kejadian saat ini sebagai pengenapan dari nubuat akhir zaman. Buat beliau, cuma ini satu-satunya cara untuk menjelaskan dunia aneh yang sama yang kita semua rasakan. Oke, jadi ini dia gambaran perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari masalah yang sama-sama mereka lihat, terus kita bongkar cara berpikir masing-masing. Siklus tatanya Dalio lawan narasi kenabiannya Hussein. Kita juga akan fokus ke titik temu mereka, yaitu krisis uang modern. Dan yang paling penting, solusi apa yang mereka tawarkan. Yuk, kita mulai. Yang pertama dan paling penting untuk kita pahami di awal itu gini. Meskipun datang dari dunia yang benar-benar berbeda, satu dari Wall Street, satu lagi dari studi agama, kedua pemikir ini setuju pada satu hal yang fundamental. Sistem global kita sekarang ini sedang retak. Dua-duanya dengan cara mereka sendiri menyalakan alarm yang sama. Coba deh, kita lihat 3 pendorong perubahan ini. Cetak uang gila-gilaan, konflik di dalam negeri, dan persaingan kekuatan global. Buat Dalio, ini semua adalah bagian dari siklus ekonomi yang bisa diprediksi. Tapi buat Hussein, ini bukan sekedar ekonomi, ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang lebih dalam yang sedang bekerja di balik layar. Oke, kita bahas dulu dari sisi sekulernya ya. Coba bayangkan sejarah itu bukan seperti cerita, tapi seperti sebuah mesin raksasa. Nah, begitulah cara Dalio melihatnya. Menurut dia, kalau kita paham cara kerja roda gigi dan tuas mesin ini di masa lalu, kita bisa memprediksi gerakannya di masa depan. Analisis data Dalio ini menunjukkan pola yang luar biasa. Jadi, kerajaan-kerajaan besar itu cenderung bangkit dan runtuh dalam siklus sekitar 250 tahun. Ini bukan kebetulan loh. Lihat aja polanya, dari Belanda ke Inggris, terus ke Amerika Serikat. Setiap pergeseran ini mengikuti logika sebab akibat yang sama. Dan sekarang, Dalio melihat Tiongkok sedang berada di jalur yang persis sama. Dan kekuatan sebuah kerajaan, kata Dalio, itu bukan cuma soal tank atau kapal perang. Kekuatan itu lebih mirip kesehatan tubuh, yang diukur pakai 8 tanda vital ini, pendidikan, inovasi, ekonomi, dan seterusnya. Nah, ketika angka-angka ini mulai menurun, seperti yang dia lihat terjadi di Amerika sekarang, itu adalah sinyal yang jelas bahwa kerajaan tersebut sedang masuk ke fase penurunan. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia grafik dan data. Kita akan masuk ke lensa yang sama sekali berbeda, di mana sejarah itu bukan mesin, melainkan sebuah drama kosmik yang skenarionya sudah ada, penuh dengan simbol dan nubuat. Pusat dari pandangan dunia ini adalah sosok yang dikenal sebagai Dajjal atau Al-Masih palsu. Penting nih menurut Hossein, jangan bayangkan Dajjal ini sebagai sosok yang tiba-tiba muncul di masa depan. Sebaliknya, pengaruhnya itu sudah ada di sini sekarang juga, sebagai kekuatan tak terlihat di balik sistem-sistem modern yang menipu, terutama sistem keuangan kita. Nah, ini dia, poin kuncinya. Ada 2 cara untuk melihat dunia. Yang pertama, penglihatan eksternal, yaitu mata fisik kita, yang mengandalkan data dan apa yang kelihatan. Terus yang kedua, ada penglihatan internal, atau mata hati, yang dasarnya adalah iman. Menurut pandangan ini, Dajjal adalah master ilusi. Dia bisa menipu mata fisik kita, membuat yang palsu kelihatan nyata. Hanya mata hati yang bisa melihat kebenarannya. Nah, disinilah dua dunia yang beda banget ini bertemu. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh sama uang kita? Well, Dalio dan Hossein sama-sama setuju kalau sistem moneter kita itu rusak parah. Tapi alasan mereka kenapa itu bisa terjadi sangat-sangat berbeda. Jadi, apa sebenarnya yang salah? Apakah ini cuma bagian yang nggak terhindarkan dari siklus sejarah yang sudah terjadi berulang kali? Atau apakah ini sebuah penipuan besar-besaran yang sengaja dirancang untuk tujuan spiritual tertentu? Mari kita lihat kedua jawabannya.
Kalau dari kacamata Dalio, ini tuh cerita lama yang keulang lagi. Sebuah kerajaan belanja terlalu banyak, terlilit utang, lalu supaya bisa keluar dari masalah, dia cetak uang lebih banyak lagi. Ini proses yang mekanis. Waktu Nixon melepas dolar dari standar emas di tahun 1971, itu bukan hal baru. Itu cuma pengulangan dari apa yang udah dilakukan Roosevelt beberapa dekade sebelumnya. Ini bagian yang bisa diprediksi dari siklus besar. Sekarang kita lihat dari sudut pandang Hussein. Ini bukan siklus, ini sebuah konspirasi. Menurut interpretasinya, penghapusan emas dan perak sebagai uang itu bukan kebetulan, tapi langkah yang disengaja dalam rencana Dajjal untuk memperbudak dunia secara finansial. Nah, sistem petrodolar dalam pandangan ini adalah alat untuk memaksa seluruh dunia menerima uang kertas yang pada dasarnya nggak berharga ini. Oke, kita sudah lihat dua diagnosis yang beda banget buat masalah yang sama. Jadi, solusinya apa dong? Kalau Anda melihat dunia seperti Dalio, apa yang harus dilakukan? Dan kalau Anda melihatnya seperti Hussein, jalan keluarnya apa? Dan disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Solusi Dalio itu sifatnya pragmatis dan kolektif. Sebagai sebuah bangsa, kita harus lebih produktif, investasi di pendidikan, dan kerjasama. Ini tentang memperbaiki mesin negara. Sebaliknya, solusi Hussein itu sifatnya spiritual dan individual. Bersihkan dirimu dari sistem keuangan yang korup, kembali ke uang yang nyata seperti emas, dan persiapkan hatimu untuk apa yang akan datang. Jadi, pada akhirnya, kita punya dua peta yang beda banget untuk membaca situasi yang sama, gejolak global yang kita hadapi. Satu adalah petanya seorang insinyur, yang satunya lagi petanya seorang nabi. Keduanya mencoba membantu kita memahami masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Lensa mana yang paling masuk akal bagi Anda? Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Entah Anda melihat tantangan kita sebagai siklus ekonomi atau sebagai drama spiritual, mungkin musuh terbesar kita bukanlah kekuatan dari luar seperti negara lain atau sosok mistis. Mungkin, seperti yang diisyaratkan oleh kedua pandangan ini, pertempuran yang paling menentukan adalah pertempuran yang kita hadapi di dalam diri kita sendiri.